Halo semuanya, kali ini kontennya cukup berbeda, yaitu menjelajahi alam. Dan kali ini kita menuju ke Gunung Batur via Pasar Agung. Ini jalan menuju ke Pasar Agungnya. Jadi jalan menuju ke sini lumayan agak curam, berkelok-kelok. Teman-teman perlu perhatikan saat mengerem. Nah, ini dia Pura Pasar Agung. Jadi ini aksesnya sebelum pemandian air panas Toya Devasya. Jadi saya mengambil jalur ini. Dan sebenarnya bisa parkir di atas, tapi beberapa pendaki memilih untuk parkir di bawah. Ini dia pendaki yang memilih parkir di bawah di pintu atau di gapura awal, karena ini jalannya lumayan agak jauh menuju ke parkiran atas. Jadi saya memilih menyimpan tenaga saya untuk ke parkiran atas menggunakan sepeda motor. Nah, ini dia sudah sampai di parkiran atas, lengkap dengan toilet dan warung yang sudah buka. Ini kurang lebih jam 4. Kemudian saya memulai langkah saya menuju ke pura. Dan tampak masih gelap sekali. Dan para pendaki menggunakan headlamp. Dan ada juga yang menggunakan senter maupun flashlight dari HP. Jadi saat itu saya mendaki dengan jumlah orang yang sangat banyak dan didominasi oleh turis-turis yang mendaki. Ini dia. Saya menggunakan flashlight dari kamera saya untuk video. Dan tampak para turis menggunakan sepatu dengan merek-merek yang ternama, sepatu olahraga, sepatu kets. Sebenarnya tidak dianjurkan karena tidak memiliki standar naik gunung, tapi karena berhubung jalur yang dilewati tidak terlalu sulit, jadi ya masih diperbolehkan dan tidak ada larangan juga. Ini ada yang menggunakan sandal Crocs ya, seperti merek Crocs gitu. Sangat mengerikan karena jalurnya itu berbatu. Minimal memakai sepatu kets lebih aman daripada menggunakan
sandal Crocs seperti mbaknya tadi. Kemudian jam sudah menunjukkan pukul 5 dan saya masih mencoba untuk mendaki. Dan beginilah situasi pendakian. Dan kebetulan saat itu sangatlah ramai. Ini jika saya menggunakan flashlight. Dan seperti ini kontur tanah. Jadi cenderung berbatu dan tanahnya agak sedikit gembur. Batunya sebesar itu. Dan beberapa koral-koral. Dan sering dijumpai sampah-sampah yang berserakan. Dan ya, cuaca sangatlah cepat berubah. Tiba-tiba adanya kabut pukul 5 dan angin juga sangatlah keras bertiup menuju ke arah atas. Kabut guys. Ya, kira-kira seperti ini. Bagaimana kabut dan angin menjadi satu. Dan tanaman sudah mulai basah. Dan Vegetasi. tempat menginjakkan kaki juga mulai basah. Saya berpegangan kepada batang-batang pohon-pohon yang besar-besar. Karena angin lumayan keras. Bisa dilihat Pegangan ke pohon. Banyak sampah. dan banyak dijumpai tisu-tisu Karena tidak pakai sarung tangan yang dibuang sembarangan. berbahaya. Dan saya sendiri mengingatkan kepada diri saya sendiri dan para pendaki lainnya untuk tidak menggunakan tisu basah secara berlebihan. I'm not sure. Jika bisa tidak menggunakan tisu basah, alangkah baiknya tidak digunakan karena sangatlah susah diurai, beda dengan tisu kering pada umumnya. Dan cuaca semakin kalau puncaknya lagi kurang bersahabat karena angin juga sudah mulai 20 menit. berhembus kencang. Ini pukul 6 kurang. Dan kabut serta angin masih tiup kencang, bisa dilihat dari video. Dan ini dia tekstur ataupun bentuk dari sekitar. Ini tampak basah karena kabut, embun, dan angin yang menjadi satu.
Ini saya tak beberapa pegangan. Jadi mohon maaf kalau misalkan hasil dari rekaman goyang dan noise. Hal ini disebabkan karena kabut dan angin yang menjadi satu. Nah, itu tampak di sana matahari mulai terlihat dan kabut mulai memudar. Jadi saya semakin bersemangat dalam pendakian ini karena matahari sudah mulai terlihat. Dan hal yang paling dirindukan adalah saat Naik sini langsung. kondisi seperti ini adalah Lurus ya. panasnya dan hangatnya sinar matahari. Nah, ini dia semakin terlihat. Sunrise. Dan para pendaki lainnya pun sontak kagum dengan Sunrise gang. matahari yang mulai muncul dan kabut yang mulai memudar. Ini dia bekas dari kabut dan embun tadi yang menyebabkan dedaunan basah. Jalannya mulai keras. Ini disebabkan oleh embun ya, bukan kencing. Jadi ini saya merekam menggunakan kamera dari ponsel saya. Jadi saya saya memegang HP, jadi saya tidak berpegang pada sekitar. Jadi saya sangat hati-hati dan memerlukan waktu yang lebih banyak daripada pendaki yang lain. Karena pendaki yang lain bisa target 2-2,5 jam dari parkiran atas menuju ke puncak. Nah, sedangkan saya sekitar 3 jam baru sampai ke atas, kurang lebih 3 jam. Dapat mana ya? Pos. Dan akhirnya saya tiba di pos berikutnya dan menjumpai sampah botol lagi. Dan saya menghimbau untuk diri saya dan juga para pendaki lainnya agar menyediakan tempat sampah pribadi untuk menyimpan sampahnya. Kita lanjut ke part berikutnya.